Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian semua, apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bu Tati kelas 3A, 3B dan 3C dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sama seperti Senin kemarin, kita masih sama mempelajari bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah tidak pernah mengikuti orang-orang Arab jahiliyah. Seperti apa? Keburukan-keburukannya. Seperti bermabukan, berjudi, atau memakan hewan kurban yang dijadikan sesembahan berhala. Nah, Nabi Muhammad itu terkenal loh akhlakul karimahnya. Nabi Muhammad itu adalah orang yang dapat dipercaya baik perkataan maupun perbuatan. Dan anak-anak, kemarin kita juga sudah menghafal mukjizat dan fungsinya. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang dapat dimiliki oleh nabi dan rasul yang tidak dapat ditiru oleh manusia biasa. Dan fungsi mukjizat adalah menandakan bahwa benar adanya nabi atau rasul adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Quran. Nabi Muhammad SAW banyak sekali mukjizat-mukjizatnya, namun yang paling terbesar adalah Al-Quran. Anak-anakku sekalian, selain mukjizat Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, ada beberapa mukjizat yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah bulan terbelah menjadi dua, memunculkan kembali matahari yang sudah terbenam, menghentikan perjalanan matahari, perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau dari Mekah ke Masjid Palestina, dari Palestina lalu ke Sidratul Muntaha atau ke langit ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya adalah memperbanyak makanan yang jumlahnya sedikit menjadi sangat banyak. Banyak lagi loh nak mukjizat Nabi Muhammad, seperti dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit, dan dapat meramalkan dengan benar sesuatu yang akan terjadi. Anak-anak, buka buku halaman 86, ada kisahnya loh. Oh ya anak-anak, mukjizat ini ada pada saat diperlukan. Mengapa sih anak-anak adanya mukjizat Nabi Muhammad SAW? Jadi orang-orang kafir Quraisy itu ingin menantang Nabi Muhammad, apakah benar seorang Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad membuktikannya bahwa Nabi Muhammad memang benar adalah seorang nabi dan rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, mukjizat, fungsi mukjizat, apa saja mukjizat Nabi Muhammad sudah kita pelajari. Selanjutnya kita akan mempelajari mukjizat Nabi Muhammad yang paling terbesar, apa? Adalah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurun Al-Quran dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. Anak-anakku sekalian, Al-Quran ini menjadi kitab suci umat Islam yang sangat luar biasa. Banyak sekali diisi Al-Quran ini mengandung cerita-cerita pada zaman-zaman dahulu. Yuk, apa saja sih keistimewaan dari Al-Quran? Kita lihat. Yang pertama adalah keindahan susunan bahasa tidak ada yang menandingi. Yuk anak-anak, ketika kalian baca Al-Quran, pasti kalian enak sekali bacanya. Itu menurut ibu tidak ada yang seindah Al-Quran. Bacaannya, susunan bahasanya itu sangat-sangat indah. Yang kedua adalah isi kandungan Al-Quran penyempurna bagi kitab-kitab yang diturunkan terdahulu. Kitab-kitab yang dahulu itu adalah kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Taurat. Dan Al-Quran ini adalah penyempurna. Jadi sejak zaman dahulu sudah ada Injil, sudah ada Zabur, sudah ada Taurat. Nah, sekarang ini dah Al-Quran menjadi sempurna bagi kitab-kitab yang terdahulu. Selanjutnya adalah Al-Quran itu menjadi petunjuk atau al-huda. Petunjuk kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Al-Quran sebagai pengingat atau az-zikr. Zikr menjadi pengingat. Ketika kita lupa, ketika kita lalai, Al-Quranlah yang mengingatkan. Selanjutnya adalah Al-Quran menjadi obat atau asyifa. Anak-anakku sekalian, ibu selalu yakin bahwa Al-Quran memang asyifa atau pengobat. Hal yang kecil saja yang ibu lakukan ketika memang kita merasakan sudah sesuatu yang tidak enak di dalam tubuh kita membaca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu sangat-sangat obat buat kita. Nah, juga ayat kursi. Nah, anak-anak, sangat-sangat ampuh ayat Al-Quran menjadi pengobat. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran adalah ibadah. Yang bagi yang mendengarkan itu saja sudah mendapat pahala, apalagi yang membacanya. Semua sudah selesai materi kita hari ini, yaitu bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, kita semua adalah orang Islam, dan setiap Islam atau Muslim kita harus saling tolong menolong, sesama teman, sesama tetangga, sesama saudara. Dan ketika kita merenungi ciptaan Allah, tambahkanlah keyakinan kalian, tambahkanlah keimanan kalian bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dibuat dan itulah benar-benar buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling indah. Tambahkanlah keimanan di dalam hati kita. Membaca Al-Quran dapat menolong kita di dunia dan akhirat. Yuk semuanya kita baca Al-Quran, kita renungi, kita lihat artinya, dan sama-sama kita minta semoga Al-Quran dapat menolong kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.